Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau di Fak-Fak saya disambut di airport dengan kalungan bunga, maka di Arguni Papa Raja Waraguri juga menyambutkan kalungan bunga. Tak ada beda antara Fak-Fak. Walaupun Fak-Fak ibu kota kabupaten tertua. Di Fak-Fak saya disambut dengan tandu. Di sini juga sama. Cuman bedanya di sini lebih jauh. Di sana sebentar saja. Kalau di Fak-Fak saya disambut dengan payung. Di sini payungnya lebih besar. Karena hujannya lebih kuat. Artinya apa? Tidak salah kalau tempat ini yang menjadi prioritas, karena memang kesiapannya lebih, dan mudah-mudahan Allah memberikan tempat yang lain juga sama seperti Bapak Kepala Distrik Arguni beserta tokoh masyarakat yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Bapak Kapolres menghubungi Al-Mukarram Ustadz Arifin Ilham untuk supaya kapan kira-kira Ustadz Abdul Somad bisa dibawa. Saya selalu mengatakan kepada sahabat-sahabat Ustadz-Ustadz, saya tidak pernah memilah-milih jadwal. Saya tidak punya tim survei. Saya tidak pernah menanya apakah ini yang mengundang bupati, wali kota, gubernur, pejabat, rakyat biasa, MDA atau musola. Yang penting siapa saja yang mengundang duluan, itu yang saya datangi. Maka jadwal itu penuh sampai Oktober 2020. Saya yakin Ustadz Arifin Ilham pun memberikan jawaban yang sama. Tapi rupanya niat baik akan disampaikan Allah, walaupun bukan dari diri kita, tapi melalui jalan yang lain. Niat baik Pak Kapolres ingin membawa saya ke Fak-Fak, disampaikan Allah melalui Papa Uwa, saudara tua, guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Fadlan Garamatan, MSI, artinya master segala ilmu, ilmu agama maupun ilmu-ilmu umum. Sampai cita-cita Bapak. Lalu kemudian Bapak Dandim, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Patiran. Dari semalam saya lihat nama beliau. Beliau menyambut saya di airport sampai hari ini. Bahkan dalam perjalanan panjang ini terbuka pula beberapa rahasia masa kecil beliau, membuat kami menjadi lebih dekat dan lebih akrab. Mudah-mudahan berteman, bersahabat, bersaudara kita di dunia ini, bersaudara pula kita nanti di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, jasa yang luar biasa. Tadi ketika sampai di tempat salah satu rumah saudara kita, disuguhkan makanan. Ustadz Fadlan memberikan nasi ke saya. Ustadz makan nasi? Saya katakan tidak. Sudah 3 kali saya sambung naik pesawat, saya tidak mau makan nasi lagi. Di kampung saya banyak nasi. Saya mau makan yang luar biasa. Hari ini kita dipertemukan di tempat yang luar biasa, dalam keadaan yang luar biasa. Kita tidak boleh mengutuk nasib. Kita katakan kenapa mesti hujan? Andai panas pun kita pasti marah juga. Kenapa panas? Kenapa panas? Kita berkeringat. Turun hujan kita marah. La tasubud dahra, jangan caci maki masa. Masa tidak jahat. Kitalah yang jahat karena melewati masa tanpa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hujan baik, panas pun baik. Panas baik, hujan pun baik, karena dua-duanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi begitu Ustadz Fadlan dipersilakan ke atas, akan diberikan apa namanya Ibu? Tomang. Akan diberikan. Dalam hati saya, kenapa beliau dapat saya tidak? Setelah dibuka isinya, barulah saya tahu rupanya isinya permohonan lokal. Dan beliau memberikan syarat harus ada tanah. Langsung Bapak Raja menyikapi, mengiyakan, tanah sudah siap. Jadi kalau raja-raja yang lain, daerah lain cemburu, silakan cemburu. Mengapa Ustadz ini tidak dibawa ke sana? Siapkan tanahnya. Insya Allah panjang umur, sehat badan, kita pun akan datang juga insya Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, untuk apa Ustaz jelaskan di sini? Supaya jangan ada dusta di antara kita.
Jangan ada fitnah di antara kita. Kita datang ini tidak ada kepentingan. Kita bukan orang partai, kita bukan orang ormas, kita tidak bawa apa-apa. Datang kemari hanya membawa nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saya datang kemari mau mengunjungi saudara tua. Kenapa di sini disebut lebih tua? Karena di sini saya tadi dibangunkan di hotel. Ustadz bangun, kita mau sholat subuh. Saya lihat jam Riau masih jam 3. Orang Riau masih tidur mengigau, orang Fak-Fak sudah sholat subuh. Ketika orang Riau sholat subuh, kita di Fak-Fak sudah makan pagi. Tidak ada sarapan di Fak-Fak, langsung makan pagi. Lengkap semua, nasinya, ikannya, lengkap. Artinya apa? Artinya kemajuan lebih dulu di Papua, lebih dulu di saudara tua. Bagaimana Sumatera, bagaimana Kalimantan, bagaimana Sulawesi, bagaimana di sini. Oleh sebab itu kenapa saya datang kemari? Allah melangkahkan. Tapi jawaban yang terpenting bahwa Allah ingin membebaskan saya dari dosa. Mengingat-ingat dosa, Allah akan tanya, hai Abdul Somad, kau sudah ceramah ke Aceh, kau sudah ceramah ke Medan, kau sudah ceramah ke Sulawesi, kau sudah ceramah ke Banjarmasin. Kenapa engkau tidak datang ke Fak-Fak? Di akhirat saya sudah bisa menjawab. Pernah kau datang ke Fak-Fak? Bukan cuma ke Fak-Fak wahai malaikat, ke Arguni pun aku sampai. Siapa yang membawa engkau ke sana? Ada satu lembaga namanya, ini dia, AFKN. Apa dia? Al-Fatih. Sebagaimana Al-Fatih membebaskan Konstantinopel, maka Al-Fatih juga membebaskan Papua. Maka bertebaranlah rusa-rusa. Dengan banyaknya rusa, maka Papua akan bercahaya. Dan cahaya itulah yang akan membuat negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rumah yang dipenuhi sholat tahajud, malaikat melihat dari langit. Kalau orang itu sholat tahajud, rumah itu terang. Kalau tidak ada sholat tahajud, rumah itu gelap. Besok malam rumah itu terang. Tiba-tiba rumah itu gelap. Rumah itu terang. Sampai akhirnya pada suatu malam, 3 malam, 4 malam, rumah itu tidak terang, gelap. Malaikat ditanya oleh Allah. Allah bertanya bukan karena Allah tidak tahu, Allah Maha tahu. Allah cuma ingin kasih tahu pada orang yang tidak mau tahu dan tidak tahu. Hai malaikat, mengapa rumah itu tiba-tiba gelap? Rumah itu gelap karena orang itu sudah meninggal dunia. Masukkan dia ke dalam surga, karena dialah yang sudah menerangi bumi ini. Dulu malaikat ditanya, kenapa rumah itu gelap? Karena orangnya meninggal dunia, maka dia tidak tahajud lagi. Sekarang, kenapa rumah itu gelap? Karena mereka sibuk dengan Real Madrid Barcelona. Ainani, 2 mata, la yamassuhumun nar. Ada 2 bola mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Mata yang mana? Ainun bakat min khasyatillah. Mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata yang takut anak-anak kita masuk neraka jahanam karena dirusak oleh internet, Twitter, BBM, WhatsApp, dihancurkan oleh film yang merusak. Mata yang menangis karena mengerikan nasib anak-anak kita. Tapi saya bangga sampai kemari, masuk ke dalam masjid, anak-anakku sudah berbaris, sopnya siap. Anak-anakku yang tadi duduk bersama kami di masjid, anak itulah yang 20 tahun akan datang menjadi Kapolres Fak-Fak. Anak itu akan menjadi Kapolri, Kapolda. Anak itu akan menjadi Dandim. Anak itu akan menjadi dokter-dokter spesialis. Walaupun selesainya 12 tahun tidak apa-apa. Anak-anak itu akan membangun negeri ini. Sampai masanya 20-30 tahun akan datang. Anakku Mizian Hazik Abdillah melihat foto-foto ayahnya. Ayahku pernah sampai ke Papua. Kemana saja dia pergi? Dia pergi ke Fak-Fak. Dari Fak-Fak dia kemana? Dia pergi ke Arguni. Aku ingin melihat jejaknya. Dia pun sampai kemari. Anakku datang kemari, disambut oleh anak-anakku yang tadi meleleh air mata mereka. Siapa engkau? Ini foto ayahku 20 tahun yang lalu pernah datang ke Arguni. Aku anaknya. Mana ayahmu? Ayahku sudah mati dimakan cacing tanah. Tapi pahala tetap mengalir. Ramai mereka mengirimkan Al-Fatihah. Ramai mereka mendoakan. Abdul Somad yang datang kemari, kami sambut dia dengan tarian. Tarian apa yang pakai kayu tadi? Kami melihat ketika tarian itu kami buat sambut. Wajah Ustaz Somad pucat karena takut kakinya terjepit. Hari ini anaknya yang datang. Kami sambut engkau sebagai anak guru kami, anak ustadz kami. Kenangan itu akan indah 20 tahun, 30 tahun akan datang.
kita tidak pernah disatukan oleh satu kakek, satu datuk, satu ayah, satu ibu, tapi kita disatukan oleh satu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Engkau yang tidak seagama dengan kami, yang tidak seakidah, engkau pula disatukan. Mungkin ada yang Katolik, ada yang Protestan. Datang anakku kemari, datang cucuku kemari, kalian tetap sambut mereka. Engkau bukan satu agama, tapi engkau diikat oleh satu negara kesatuan Republik Indonesia. Ini kita jaga. Terlalu banyak caci maki ketika mati lampu gelap. Kenapa gelap? Kenapa mati lampu? Kenapa tidak hidupkan diesel? Kenapa tidak beli bensin? Kenapa mesinnya rusak? Memangnya kalau kita marah-marah hidup menyala terang? Tidak. Marah tidak menyelesaikan masalah. Apa yang menyelesaikan masalah? Tanah wakaf dari Bapak Raja. Datang bangunan kelas, 3 kelas, musola tidak perlu dibangun karena masjid sudah indah. Kubahnya saja dibawa dari Pulau Jawa. Bagaimana membawa kubah sebesar ini? Allah yang punya kuasa. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Masjidnya ramai. Kalau sampai satu kampung itu sholat berjamaah kosong, zuhur tidak ada, asar tidak ada, maghrib tidak ada, subuh apalagi, istahwadat alaihimus syayatin. Satu kampung akan dikuasai setan. Jangan heran RT-nya kesetanan, RW-nya kesetanan, bupatinya kesetanan. Kenapa berani Ustaz menyebut? Tidak ada orangnya. Kita selalu memohon a'udzubillahi minasyaitonirrajim, mohon ampun kepada Allah. Tapi begitu masuk waktu zuhur, berkumandang, mikrofon, toa, sejauh mata memandang. Yang arah kemari saja saya hitung 4, 1, 2, 3, 4. Sementara di tempat lain, kota besar, tinggal 1, itu pun kabelnya putus. Hari ini kita bangga, masjidnya megah, mewah, cantik, bersih. Kesan saya melihat kampung halaman kita Arguni bersih. Itu kesan yang tidak dibuat-buat. Demi Allah, wallahi tallahi billahi. Apa kesan Ustaz pertama kemari? Bersih, bersih. Islam mengajarkan at-tahuru syatrul iman, kesucian, bersih, suci bagian dari ajaran agama Islam. Sehingga tak ragu kita untuk melangkah. Bersih tempatnya, bersih halamannya, bersih rumahnya, bersih masjidnya. Tapi yang tak kalah penting adalah bersih hatinya. Tak ada guna bajumu putih hatimu hitam. Lebih baik bajumu hitam hatimu putih. Makanya saya tidak pakai baju putih. Tapi yang pakai baju putih jangan tersinggung. Baju putih mencerminkan hati yang putih. Kalau kita pakai baju putih, sedikit saja noda tumpah akan terlihat oleh orang. Putih. Itulah mengapa Ustaz Somad pakai batik hari ini. Supaya apa? Andai ada kuah tumpah tidak terlalu terlihat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti sampai masanya kita tidak lagi ada tenda. Sekarang saya nyaman ceramah karena ada tenda. Tapi sampai masanya tidak ada tenda yang menaungi kita. Saat itu siapa yang menaungi? Kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi. Setiap orang akan bernaung di bawah sedekah. Sedekah yang akan menaungi kita. Bagaimana keadaan Bapak Raja nanti di padang mahsyar? Dinaungi oleh 3 lapis tanah lokal yang diwakafkan. Jangan iri nanti kalau di akhirat ada yang tenggelam panas karena teriknya panas sejengkal dari ubun-ubun. Di akhirat di padang mahsyar ada yang tenggelam sampai ke lutut karena keringat yang meleleh. Ada tenggelam sampai ke pinggang. Tapi jangan heran kalau Bapak Raja waraguri nanti nyantai nyaman, tidak ada keringat yang meleleh karena dinaungi oleh tanah wakaf. Raja-raja yang lain kalau mau nyaman, wakafkanlah tanah untuk lokal-lokal. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Somad, bagaimana dengan kami yang tidak punya tanah untuk kami wakafkan? Apa yang bisa kau wakafkan? 2-3 sak semen. Ada yang mewakafkan 3 sak semen, insya Allah dapat juga dia tenda di padang mahsyar. Tapi sesuailah dengan harga 3 sak semen, mungkin payung saja itu nanti dia. Kalau mau 10 sak semen, mungkin berubah menjadi seng lah. Kalau 10 sak, sedekahkan seng, sedekahkan atap, sedekahkan apa yang bisa kau berikan. Itulah yang kekal abadi. Kau bangunkan rumah yang besar, rumahmu akan tinggal diambil oleh ahli waris. Kau belikan cincin emas, cincin emas akan tinggal dijual oleh suamimu karena dia akan menikah dengan perempuan yang baru. Tapi apa yang kau berikan, apa yang sudah, tapi sudah dibangunkan oleh Ustaz Fadlan beserta timnya, 3 lokal, kantor, rumah guru, apa lagi? Jangan pernah tidak berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan sangka kalau sudah dibangunkan, sudah selesai. Tidak. Tanya, mana yang perlu kami tambah?
Berapa kursi yang perlu kami bantu? Berapa papan tulis? Berapa meja? Bapak kepala sekolah, iya, berapa meja? Berapa papan tulis? Berapa karpet yang perlu? Kamu mau beri? Enggak, saya mau nanya aja. Berilah. Itu yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain Nabi bersabda, "Da'u mardakum bis shadaqah." Obati orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Ada di antara kita yang sakit, tidak berdaya, sudah pergi ke rumah sakit, sudah obat alternatif, sudah pakai akupunktur, sudah pakai makan herbal, macam-macam obat sudah. Puskesmas dokter sudah muak. Apa kata dokter? Pulang saja, makan enak, tidur enak. Kalau ada dokter berkata pulang saja, makan enak, tidur enak, itu artinya malaikat maut sudah dekat. Tapi ada satu yang dapat menyembuhkan. Apa dia? Da'u mardakum, obati saudaramu yang sakit dengan sedekah. Memperbanyak tanah wakaf, memperbanyak infak sedekah, memperbanyak zakat. Yang pertama, membuat naungan kita nanti di padang mahsyar. Jangan tutup. Kalau Bapak Raja sudah memberikan tanahnya, yang lain ada memberikan tiang kayu, ingin memberikan seng, berikan. Ma la yudraku kulluh, la yudraku kulluh. Kalau kau tidak bisa beri yang besar, tinggalkan yang besar, berikan yang kecil. Apapun yang kau buat akan bernilai di hadapan Allah. Sebesar apa? Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi akan diberikan, akan bermanfaat, bisa menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, wakaf sedekah akan memberikan naungan di padang mahsyar. Yang kedua, akan memberikan kesembuhan penyakit-penyakit. Saya sudah bolak-balik sedekah, Ustaz. Kenapa saya tidak sehat-sehat juga? Berapa kau bersedekah? 5.000. Susah. Surat sehat saja 25.000. Masa sakit 5.000? Oleh sebab itu maka ini persaingan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah beri rezeki. Kalau ini kau laksanakan, masjid ramai berjamaah, tidak pernah salat subuh tinggal, salat zuhur, salat asar, salat maghrib. Dihidupkan dengan nanti madrasah berdiri, anak-anak mengaji di sana. Lokal pertama kelas 1 baca Iqra, a bataba batata batata batasa jajaja a i u. Lokal yang kedua sudah mulai membaca Ar-Rahman, Allamal Quran. Lokal yang ketiga sudah mulai membaca di ujung sampai kepada Amma Yatasalun, mengalir pahalanya walaupun kita sudah mati. Itu yang akan kekal abadi. Idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, amalnya putus. Ada ibu yang rajin baca Quran, ada mama yang rajin membaca Yasin, tapi ketika meninggal dunia putus. Tidak ada orang mati baca Yasin. Kalau ada orang mati baca Yasin, kita lari semua. Bapak ibu yang rajin sholat, sholat tahajud, sholat witir, sholat duha, sholat istisqa, sholat segala sholat, tapi setelah meninggal dunia putus. Tidak ada orang mati sholat. Kalau ada orang mati sholat tegak, kita pun lari semuanya, tak jadi kita tahlil. Tapi ada yang kekal abadi. Mana dia? Tanah wakaf dari Bapak Raja. Lokal 3 kelas, itu yang akan menjadi kekal abadi. Anak-anak kita yang sudah belajar Al-Quran, anak-anak kita yang sudah belajar sholat, anak kita yang lomba azan, maka mereka yang akan menggantikan tuan imam. Mereka nanti akan muazzin, berkumandang azan subuh. As-salatu khairum minan naum. Janji Allah Subhanahu wa taala, walau anna alal qura, seandainya penduduk Arguni amanu, beriman, wattaqau, takwa, la fatahna alaihim barakat, kami bukakan untuk mereka barakat. Dibukakan barokah dari laut, ikan-ikan besar luar biasa. Dibukakan barokah dari bumi, digali tanah keluar minyak, digali tanah keluar gas, digali tanah keluar tanam-tanaman. Ini yang dikatakan Pak Kapolres tadi, hebatnya Arguni ini Pak Ustadz. Digali tanah langsung keluar tanaman-tanaman. Bukan main, hebat, luar biasa. Barokah terbuka dari laut, barokah terbuka dari bumi, barokah terbuka dari atas langit, karena doa-doa yang dipanjatkan. Walakin kazzabu, tapi kalau masjid kalian biarkan kosong, sekolah agama kalian tinggalkan, lupa kalian kepada Allah, akhaznahum, kami cabut nikmat itu, akhaznahum, kami ganti dia dengan laknat, kami datangkan tsunami, kami datangkan likuifaksi, kami datangkan gempa bumi, kami ratakan dengan tanah. Tak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Dengan kun fayakun
bumi, bisa menyemburkan tanah. Maka Al-Mukarramah batu-batu saja, tidak ada tanam-tanaman. Bapak haji, Bapak imam, Bapak kepala distrik yang pulang dari tanah suci, lihatlah bagaimana satu batang pohon korma mesti ada satu keran air di bawah. Begitu yang ada di kota Makkah, begitu di Madinah. Hujan tidak selebat tempat kita, tapi apa yang terjadi? Makkah, Madinah tidak ada tanaman, tapi buahnya ada. Pohon apel tidak nampak, apel berserak-serak. Pohon pisang tidak ada, buah pisang banyak. Di tempat kita pohon banyak, buahnya tak ada. Kenapa? Karena Allah berjanji, kalau kau berikan nyawamu untuk Allah, kau berikan anakmu untuk Allah, kau berikan istrimu untuk Allah. Apa yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam, istrinya dia berikan, itulah dia hajar, ditinggalkannya. Anaknya dia berikan, itulah anaknya Ismail alaihissalam. Bapak, ibu, berikan anakmu untuk sekolah agama. Masukkan nanti dia ke sekolah yang sudah diwakafkan tanahnya oleh Bapak Raja, yang sudah diberikan lokalnya oleh Tuan Guru Al-Mukarram Ustadz Fadlan Garamatan. Anakmu mesti kau wakafkan fisabilillah. Anakmu mesti kau berikan untuk menolong agama Allah. Setelah nanti dia tamat sanawiyah, tamat aliyah, tamat SMP, tamat SMA, sayang kepada anak bukan kau ikat dia di tempat tidur. Sayang pada anak bukan kau letakkan dia dalam kelambu. Sayang kepada anak bukan kau letakkan di celak ketiak. Kirimkan dia datang ke Ustadz Fadlan. Di mana kira-kira anak ini bisa sekolah? Rektor memberikan kesempatan. Banyak bonus-bonus. Kalau sudah anak kita hafal 28 juz Quran, saya sendiri pergi ceramah ke UII Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Apa kata Bapak Rektor? Seluruh anak-anak yang hafal Quran datang kemari gratis, beasiswa, kuliah gratis, diberikan uang jajan, diberikan bonus dan lain sebagainya. Kesempatan anak-anak kita. Mudah-mudahan anak kita yang hafal Quran 28 lengkap menjadi 30 juz dan bertambah pula prestasi anak-anak yang lain insya Allah. Sehingga mereka akan menjadi pejabat, mereka akan menjadi orang kaya, mereka akan menjadi entrepreneur, mereka akan menjadi pemimpin. Mereka yang akan menjadikan negeri ini ke depan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Apalah arti sebuah nama? Apalah arti sebuah nama Pak Ustaz? Dalam Islam nama adalah doa. Saya selama ini hanya bisa menyebutkan nama. Ustaz dari mana? Papua. Apa itu Papua? Aku tak tahu. Yang penting sebut saja Papua. Ternyata Papua nama yang luar biasa. Papua, saudara kami yang tua, nun jauh di sana. Jauh, sama seperti dari Aceh ke Jeddah, ke barat dari Aceh ke Jeddah, ke timur dari Aceh ke Sorong. Sama jaraknya, seperti orang pergi melaksanakan umroh. Bedanya, dari Aceh ke Jeddah melewati negara. Tapi dari Aceh ke Sorong hanya melewati satu negara. Itulah dia negara kesatuan Republik Indonesia. Indonesia akan makmur, Indonesia akan jaya, Indonesia akan hebat kalau kita berpegang kepada dasar negara. Apa dasar negara kita? Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Maka tidak ada tempat bagi orang yang tidak bertuhan di negeri ini. Siapa Tuhan kita? Allah. Dibukakan dalam pembukaan preambul Undang-Undang Dasar 1945. Kita merdeka karena siapa? Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan keinginan luhur bangsa Indonesia. Itulah maka kita merdeka. Apa yang kita teriakkan di azan? Allahu Akbar. Apa yang diteriakkan oleh Bung Tomo, apa yang diteriakkan oleh para raja-raja dari Papua untuk mengusir Belanda dulu, mereka teriakkan teriakan yang sama. Teriakan itu juga yang kita dengar tadi berkumandang ketika Ibu protokol pembawa acara, ketika Bapak Al-Mukarram Al-Ustadz Fadlan Garamatan mengajak kita berteriak dengan teriakan Allahu Akbar sampai mati. Sekali Allahu Akbar sampai mati. Sampai mati anak kita diazankan saat lahir Allahu Akbar, kita pun akan mati diteriakkan ke telinga La ilaha illallah. Inilah yang akan membuat negeri ini akan aman, akan damai, akan sentosa. Ternyata negeri ini memulai nama yang luar biasa. Kalau disebut Papua, mereka bukan orang lain, bukan orang berbeda dengan engkau. Sebagaimana kau menganggap Jawa saudaramu, Banjar saudaramu, Makassar saudaramu, maka ada saudaramu yang nun jauh di sana. Ini yang sedang Ustadz ceramah ini siapa? Semua yang mendengar streaming hari ini.
Engkau yang menyaksikan, yang menonton, hidup kameranya kan? Jangan sampai saya ceramah, mohon maaf Pak Ustaz, kameranya mati. Engkau yang sedang menyaksikan dari Pulau Sumatera, dari ujung Aceh, turun ke Medan, turun ke Riau, turun ke Jambi, turun ke Palembang, turun ke Lampung, turun ke Jakarta, turun ke Banten, turun ke Jawa Barat, turun ke Jawa Tengah, turun ke Jawa Timur, sampai ke Madura, naik ke Kalimantan, Banjarmasin, menyeberang ke Sulawesi, sampai ke Makassar, sampai ke Manado, singgah sebentar ke Palu. Semua engkau adalah saudaraku, berbeda suku, berbeda bahasa, tapi kita disatukan. Yang menyatukan kita tidak lain, tidak bukan kesepakatan yang sama. Kita sepakat bahwa negeri ini berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Maka apa yang disampaikan oleh Ustadz Fadlan ke berbagai negeri, menjumpai kepala-kepala suku, dari mulai suku Asmat, raja-raja, yang disampaikan adalah bahwa kita bertuhan sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Siapa dia? Qul huwallahu ahad, Allah Esa Tunggal tak berbilang. Kalau sudah ahad, meminta jangan lagi kepada yang lain, mintalah kepada dia. Siapa dia? Allahus Somad. Nah, itu dia maksudnya. Oh, kalau begitu Somad itu Tuhan? Bukan. Somad itu adalah Allah. Di antara nama dia, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Ahad, Ya Somad. Lalu yang ceramah ini Abdul Somad. Abdul hambanya, hamba budak, pembantu, tidak ada apa-apanya. Dia tukang gali pasir, dia tukang ambil makanan, dia adalah hamba sahaya. Tapi ketika namanya disandingkan dengan nama Allah, maka budak hamba tadi naik derajatnya ke atas. Maka nama yang paling mulia adalah hamba yang disandingkan dengan nama Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Ghafur, Abdul Somad. Bapak ibu yang tidak percaya, hari ini dibuktikan. Hai saudara-saudaraku, dimanapun kalian berada, di seluruh Indonesia, di seluruh dunia, yang menyaksikan acara streaming ini maupun rekamannya, bahwa kalian tidak percaya bahwa hamba kalau disandingkan dengan Allah, hamba itu akan naik derajatnya. Hari ini Abdul Somad hina, tidak ganteng, bukan artis, beratnya pun 50 kilo kurang, tapi hari ini diarguni, dia dimuliakan, disambut oleh Bapak Raja, disambut pakai karpet merah, disambut dengan bunga-bunga. Apa maknanya? Muliakan Allah Subhanahu wa taala. Idza sa'alta fas'alillah, kalau kau minta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau minta tolong kepada Allah. Saya yakin banyak yang risau ketika hujan lebat turun, risau bagaimana ini acara ini. Tapi begitu ada orang-orang soleh yang berdoa, tidak nampak mulutnya, entah mulut yang mana doa itu dikabulkan Allah, tapi dari lubuk hatinya paling dalam dia meminta, ya Allah, redakan hujan ini agak sebentar saja. Hanya 60 menit saja biasanya Ustadz ini ceramah. Setelah itu turunkan lagi selebat-lebatnya, tidak apa-apa. Bisa hujan itu reda. Kenapa? Karena doa. Mungkin dia bukan LCMA, mungkin dia ibu rumah tangga biasa saja, mungkin dia bukan ustazah, dia tidak pernah belajar di Mesir, dia bukan ustadz yang selalu tampil di TV One. Nah, mau menyebutkan saya aja. Tapi doanya kabul. Kenapa? Karena lidahnya tidak pernah makan haram. Ikan yang dia makan, dia pancing dari laut milik Allah Subhanahu wa taala. Sagu yang dia makan, langsung dia ambil, dia olah dengan tangannya sendiri. Dia tidak melakukan korupsi, dia tidak makan haram, dia tidak melakukan nepotisme. Sebaliknya ada orang berpakaian ustadz tapi isinya setan. Siapa itu? Saya tidak ada nyindir siapa-siapa. Yang tersinggung yang salah sendiri. Apa yang kita lakukan hari ini? Kita memakan harta bibatil milik orang lain. Nauzubillah. Maka bolak-balik engkau berdoa, ya Allah, rajulun, ada seorang laki-laki, as'as, rambutnya berdebu, aghbar, kusut. Kenapa rambutnya kusut dan berdebu? Dia takut bersisir. Dia takut nanti kalau sisir rambutnya gugur. Kalau rambutnya gugur dia akan bayar dam, karena dia sedang ihram. Tanya Bapak Imam, tanya Bapak Kepala Distrik, mereka sudah pergi haji, tidak boleh menyisir rambut, takut rambutnya gugur. Nanti kalau gugur bayar dam. Maka ini orang tidak menyisir rambutnya, rambutnya berdebu, rambutnya kusut. Yamuddu yadayhi ila sama, tangannya diangkat ke atas, dia berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Rabb. Tapi doanya tak dikabulkan Allah. Mengapa doanya tidak dikabulkan Allah? Mata'amuhu haram, karena makanannya haram. Kami tidak ada makan haram Pak Ustaz. Yang kami makan sagu, yang kami makan ikan merah, yang kami makan kentang. Dia tidak haram, dia bukan haram, tapi dibeli dari uang yang haram.
dibeli dari uang yang tidak diridhai Allah. Tapi begitu kita berusaha memperoleh yang halal, kita doakan anak-anak kita, Rabbi habli minas sholihin, jadikan anak-anak kami ini anak-anak yang soleh dan solihah ya Allah. Maka doa itu dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz Samad, kami ini bukan orang yang pernah kuliah di Arab, kami tidak lancar bahasa Arab. Bagaimana kami mendoakan anak-anak kami? Doakan saja pakai bahasa Indonesia. Kami pun tidak lancar bahasa Indonesia, pakai bahasa daerah. Allah Maha tahu apa yang ada, dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting doa itu 4 saja yang pakai bahasa Arab. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, sholawat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam. Habis itu pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, anakku ini mau sekolah, nanti kalau sudah jadi bangunan ini, dia akan SMP, SMA, setelah itu dia akan masuk fakultas kedokteran, habis itu dia akan pergi fakultas hukum, nanti mudah-mudahan dia menjadi pengacara, lawyer. Kalau ada orang yang tertimpa musibah, dia akan membantu, dia akan memberikan suntikan gratis, dia akan membuka puskesmas, dia akan memberikan kebaikan-kebaikan. Maka doa ibu luar biasa. Jangan sampai mendoakan yang tidak-tidak. Ibu, hati-hati. Mama, hati-hati. Apapun yang keluar dari mulutmu dikabulkan Allah, walaupun yang keluar itu tidak baik. Wah, ini Ustadz ini betul tidak ini? Betul. Ada seorang laki-laki ahli ibadah namanya Juraij. Dia tinggal di Som'ah, Tuil, tempat ibadah. Suatu ketika ibunya lewat. Ya Juraij. Juraij tidak menyahut. Juraij beribadah saja di dalam. Ibunya memanggil kedua kali, ya Juraij. Juraij tidak menyahut, dia diam saja. Yang ketiga kali Juraij dipanggil, ya Juraij. Juraij juga diam. Ibunya marah, ibunya dongkol, ibunya geram. Apa kata ibunya? Allahumma la tumidhu hatta turihi wujuhal mumisat. Jangan matikan Juraij sebelum wajahnya melihat wanita nakal. Maaf, tidak layak saya sebutkan. Wanita nakal, jangan matikan Juraij sebelum matanya melihat wanita nakal. Ini tidak masuk akal, karena dia ahli ibadah, tidak mungkin matanya melihat wanita nakal. Tapi apa yang terjadi? Beberapa hari setelah itu, ada seorang perempuan pengembala kambing hamil dan ditangkap, ditanya, hai perempuan pengembala kambing, ya engkau dalam keadaan hamil, betul, siapa yang menghamilimu? Perempuan itu menjawab, Juraij. Orang mengamuk, mereka tarik Juraij dari tempat ibadah. Pembohong, penipu, katamu kau ahli ibadah, ternyata kau berzina. Maaf, ternyata kau berzina dengan pengembala kambing ini. Juraij mau dihukum mati, tapi kata Juraij, nanti tunggu anak itu lahir, diratakan tempatnya dengan tanah, diikat di borgol sampai anak itu lahir. Setelah anak itu lahir, mereka tusuk pusar anak itu. Mereka tanya, ya gulam, wahai anak kecil, siapa bapakmu? Anak kecil itu menjawab, bapakku adalah pengembala kambing. Apa maknanya? Doa si ibu dikabulkan Allah. Sebelum Juraij mati, matanya pernah melihat wanita tunasusila, karena dia berhadap-hadapan. Wanita itu menuduh dia, kaulah yang sudah menghamili aku. Tapi akhirnya anaknya bicara, mukjizat dari Allah, mauhibah dari Allah. Anak itu berkata, bapakku bukan Juraij, tapi bapakku adalah pengembala kambing. Artinya apa? Ibu jangan pernah berkata kata-kata yang tidak layak. Mama jangan katakan kata-kata yang tidak baik kepada anak-anak kita, karena dikabulkan Allah. Marah betul kita dengan anak kita, emosi betul kita dengan dia, panggil dia dengan panggilan yang baik. Oh, calon bupati Fakfak, wahai calon dandim, calon kapolres, kesini sebentar. Daripada kau panggil dia, hei setan. Nauzubillah. Belum kita panggil setan, dia sudah menjadi setan. Kita khawatir kalau kita panggil dia, hei anak setan. Iya, mama setan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu betapa bangganya kita melihat anak kita belum akil balik tapi jilbabnya sudah panjang. Apa kesan Ustadz di Arguni? Aku melihat halamannya bersih, rumahnya bersih, masjidnya bersih. Apa kesan Ustadz di Arguni? Anak-anakku di Arguni jilbabnya panjang. Masih kecil belum akil balik, jilbabnya panjang. Kadang di tempat lain sudah akil balik, jilbab ditengkuk saja, jilbab melayang. Tapi negeri ini, masya Allah, tabarakallah, ini yang sedang berjilbab panjang sekarang, 20 tahun akan datang, mereka yang akan menjadi ibu-ibu solehah. Dari rahim-rahim mereka lah akan lahir pemimpin-pemimpin bangsa. Coba tanya Al-Mukarram Ustadz Fadlan, Ustadz Abdul Somad, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak hari ini diwakili oleh Bapak Asisten, Bapak Bupati.
hadir hari ini. Semua laki-laki yang hebat-hebat ini semuanya lahir dari rahim perempuan. Betul. Ada yang lahir dari tabung gas? Tidak ada. Artinya apa? Jangan pernah sepelekan anak perempuan. Man ala, ini kadang orang ditanya, anakmu gimana? Anak saya ada 3 Pak Ustaz. Oh selamat ya, selamat anakmu bagus. Itulah, tapi perempuan. Kenapa ketika bicara perempuan pakai tapi perempuan? Padahal Nabi bersabda, man ala salasa banatin, siapa yang membesarkan 3 anak perempuan, kau besarkan ada 3 anak perempuan, fa'addabahunna, masukkan dia sekolah agama, pondok pesantren, madrasah, didik dia dengan baik, jilbabnya panjang, bagus akhlakul karimahnya, sholat dia, berzikir dia. Man ala salasa banatin, kau punya 3 anak perempuan, kau berikan makanan yang halal yang baik, kau bersekolahkan sekolah agama, wa zawwajahunna, nikahkan dia dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, kau buat baik sampai mati, falahul jannah, maka sorgalah tempatmu. Ya Rasulullah, anakku cuma 2, yang 2 pun masuk surga juga. Ternyata bisa ditawar-tawar dengan Nabi. Nabi mengatakan 3, dia katakan anakku cuma 2, yang 2 pun masuk surga juga. Tapi cuma itu saja. Tidak ada sahabat bertanya, kalau 1 gimana? Tidak ada. Maka kalau yang anak perempuannya 1, tambah 1 lagi. Lalu yang anak laki-laki gimana Pak Ustaz? Sedangkan anak perempuan hebatnya begitu, apalagi anak laki-laki. Ar-rijal, laki-laki, qawwamuna 'alan nisa, laki-laki yang menjadi pemimpin bagi perempuan. Laki-laki, kau dapat harta warisan 2 kali lipat. Perempuan, laki-laki, engkau yang menjadi kepala rumah tangga. Laki-laki, engkau yang menjadi raja kepala suku. Laki-laki, engkau yang menjadi bupati, wali kota, kapolres, dandim. Tapi ingat, di balik kepersaan laki-laki, di balik kehebatan laki-laki, di balik perkasanya laki-laki, ada tanggung jawab yang besar. Hai laki-laki, kalau sampai istrimu tidak pakai jilbab, kau yang duluan masuk neraka. Hai laki-laki, kalau sampai anak gadismu dibonceng anak laki-laki yang tidak mahram, kau duluan akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dituntut di hadapan Allah. Selangkah lagi kau akan masuk surga karena hajimu, selangkah lagi kau akan masuk surga karena sedekahmu. Tapi kau biarkan anakmu tidak menutup aurat, kau biarkan dia melakukan perbuatan maksiat, kau akan dituntut di hadapan Allah. Kullukum ra'in, setiap kalian laki-laki adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun ar ra'iyati, setiap kamu akan ditanya di hadapan Allah tentang orang-orang yang di bawah kekuasaannya. Ini Ustaz Somad ceramah di Fak-Fak, di Arguni, enak saja dia bicara anak perempuan. Dia katakan di sini anak perempuan pakai jilbab, anak perempuan pakai baju panjang. Jangan-jangan anak perempuan dia di Pekanbaru pakai celana pendek. Mohon maaf, anak saya laki-laki. Jangan-jangan adiknya, kakaknya tidak pakai jilbab. Saya bersaudara 2 orang. Saya anak pertama, adik saya 1, laki-laki juga. Tapi bukan berarti kita menyepelekan saudara kita. Melihat anak-anak orang, mereka jugalah anak kita. Oleh sebab itu ketika saya nasihati engkau nak, saya bukan intervensi bapakmu, saya bukan ingin mencari-cari kerja mengurus anak orang. Melihat anak orang, kita ingat anak kita. Tapi jangan sampai melihat bini orang, lupa bini kita. Anak-anak orang, lihatlah ketika bapak akan berangkat pergi haji ke Makkah. Apa kata orang yang akan berangkat haji? Bapak ibu, saudara sekalian, bapak RT, bapak RW, saya akan pergi ke tanah suci selama lebih kurang 40 hari. Tolong jaga anak-anak saya. Ini saya serahkan semuanya. Rumah saya ini saya tinggalkan selama 40 hari di tanah suci. Tolong lihatkan. Mana tahu datang pencuri, mana tahu lupa mematikan kompor, mana tahu api menyala, mana tahu bocor. Tolong lihatkan. Rumah saya adalah rumah kalian. Anak saya adalah anak kalian. Tapi bini saya bukan bini kalian. Artinya apa? Kita hidup bersama-sama, jaga kebersamaan ini. Kalau anak orang lain sakit, begitu juga dengan anak kita. Kalau anak kita teraniaya, begitu juga dengan anak orang lain. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman. Kamu tidak beriman. Sampai kapan? Hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu. Ma yuhibbu li nafsi, sama seperti sayang pada dirimu sendiri. Sekarang orang banyak egois, mementingkan dirinya saja. Yang penting anakku sudah sholat, yang penting anakku sudah pakai jilbab, yang penting anakku sudah menutup aurat, yang penting anakku sudah sekolah. Masalah anak orang lain bukan urusan saya. Orang Islam masuk surga tidak mau sendirian. Orang Islam masuk surga bersama-sama. Makanya doanya pakai na. Rabbana atina fid dunya. Rabbana. Nah artinya kita bersama-sama. Jangan egois. Zaman Nabi dulu ada orang egois. Kalau dia berdoa, Rabbirhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Rahmati aku dan Muhammad saja, yang lain jangan. Kata Nabi jangan begitu.
Kalau minta rahmat jangan dirimu saja, mintakan kepada orang banyak. Maka kita pun memintakan. Nanti kalau Bapak Ibu berdoa, jangan ya Allah ampunkan aku, ampunkan anakku, ampunkan istriku. Anak orang lain bukan urusanku. Jangan. Ampunkan kami semua. Ampunkan kami satu negeri ini. Ampunkan semua. Tapi tentu bolehlah request. Kalau boleh request permohonan dari pesan Ustaz Somad setelah doakan. Kalau doa itu pakai ring. Ring satu ibu, ayah. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ring 2 istri dan anak. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ring ketiga saudara. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Tetangga, sahabat, kerabat, orang kampung. Tapi jangan lupa, mungkin yang ujung ingat. Oh, ada yang belum kudoakan. Siapa dia? Ustaz Somad. Ustaz Somad kalau boleh minta doa tidak banyak-banyak, tidak panjang-panjang, satu doa saja. Matikan Ustaz Somad dalam husnul khatimah. Jangan sekarang. Kita masih ada jadwal pengajian nanti malam. Nanti malam kita masih ngaji lagi, besok subuh masih pengajian lagi, habis subuh baru kami ke airport, diantar sampai ke Sorong, dari Sorong kami akan pulang ke Jakarta, dari Jakarta kami sampai akan ke Pekanbaru. Andai sampai, alhamdulillah. Andai tak sampai, alhamdulillah. Wah, ini Ustaz salah ngomong. Andai umurku panjang sampai besok pagi aku hidup, alhamdulillah. Amalku akan bertambah. Apa amal bertambah? Ini malam Jumat. Malam Jumat baca surat Al-Kahfi. Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jum'ah. Siapa yang baca surat Al-Kahfi sore Jumat, petang Jumat, malam Jumat, pagi Jumat, adha'a lahu min nur. Dia akan diterangi cahaya sampai Jumat yang depan. Bapak Ibu yang sudah baca surat Al-Kahfi malam Jumat, alhamdulillah. Yang belum baca, cobalah. Yang tidak mau, innalillah. Kami baca Yasin Pak Ustaz. Yasin mantap. Jangan sampai tinggalkan baca Yasin. Ibu-ibu di Arguni masih ada wirid Yasin? Jumpa sore-sore kumpul di masjid baca Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tapi bacanya pelan-pelan. Sekarang ada juga ibu-ibu baca Yasin rame-rame cepat-cepat. Sujaun fayakun. Bacalah seperti qori kita tadi. Masya Allah, tabarakallah suaranya. Ini Quran bagus Bapak. Ini Quran bagus Mama. Ini bagus Qurannya Ibu. Qurannya berwarna hijau. Masya Allah, tabarakallah. Warna yang paling disukai Nabi Muhammad SAW warna hijau. Warna hijau. Makanya masjid kita pun pakai warna hijau. Di dalamnya warna hijau. Batu cincin Ustaz Somad pun warna hijau. Ini Quran bagus. Ini Quran cantik. Melihat Quran ini mungkin orang lain sepele. Apa itu orang Arguni? Tidak rapi, tidak bagus. Justru Quran ini menunjukkan bahwa dia sering dibaca. Ada Quran di masjid-masjid rapi pakai plastik, rupanya tak pernah dibuka. Oleh sebab itu maka dari maghrib ke isya 45 menit stop. 45 menit, matikan TV, matikan HP, matikan laptop, matikan komputer, stop semua dari maghrib ke isya mengaji. Dulu zaman saya kecil, ibu, ayah sibuk mencari nafkah, pergi pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang pukang. Capek mencari rezeki, tapi ibu yang menyerahkan ke guru mengaji. Ibu saya menyerahkan ke guru mengaji. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Tuan Guru. Ini anakku namanya Abdul Somad. Aku serahkan kepada engkau. Ini beras 1 kaleng. Dulu di kampung guru mengaji tidak dikasih duit, dikasih beras sama minyak lampu. Waktu itu PLN belum masuk, ngaji masih pakai obor. Sampai di tempat mengaji, obor ditinggalkan, masuk dalam pakai lampu strongkeng, lampu templo, membaca Al-Quran. Pulang dari pengajian, ngajinya nggak bisa, bulu hidung hitam. Ini anakku namanya Abdul Somad. Ini ada beras sama minyak lampu 1 kaleng. Ini alif bata. Ini rotan sebesar ibu jari, ujungnya dibelah 4. Nanti kalau anakku ini nakal, pukullah dia. Aku ikhlas dunia akhirat. Saya sangka basa-basi, rupanya serius. Emak saya pulang, dia pukul semua. Yang ribut-ribut dia pukul semua. Guru mengaji itu sudah meninggal. Meninggal guru mengaji. Tapi dimanapun saya ceramah hari ini, ceramah saya dari Sabang sampai ke Raja Ampat, maka pahalanya mengalir. Sampai hari ini saya tausiah di sini,
mengalir pahalanya ke guru mengaji saya. Siapa di antara kita yang paling mulia di sini? Siapa yang paling mulia di antara kita? Kata Nabi SAW, khairukum, orang yang paling mulia di antara kalian, man ta'allamal Qur'an, orang yang belajar Al-Quran, wa 'allamahu, dan yang mengajarkan Al-Quran. Apakah Ustaz Somad LCMA yang paling mulia? Tidak. Siapa yang paling mulia? Guru yang membaca Quran tadi, karena beliaulah yang mengajarkan Al-Quran. Muliakan guru mengaji. Guru fisika diangkat PNS, guru kimia diangkat PNS, guru matematika diangkat PNS, guru mengaji dikasih gaji 300.000 sebulan, itu pun 3 bulan sekali disunat masal. Mau jadi apa anak-anak kita? Nauzubillah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, dudukkan guru mengaji, tuan imam membaca Al-Quran dari maghrib sampai ke isya, sehingga suara di surau, dilanggar di musola seperti suara tawon. Dulu kalau kita masuk ke masjid dari maghrib ke isya mau ngaum seperti suara tawon. Sekarang suara tawon itu sudah pindah ke depan TV. Dulu satu rumah satu TV. Bahkan zaman saya kecil satu kampung satu TV. Nonton rame-rame di rumah Pak Kades. Hari ini satu rumah satu TV. Sampai akhirnya suami istri pun bertengkar gara-gara TV. Suami mau nonton bola, istri mau nonton film hantu. Akhirnya rebut-rebutan remote. Jatuh talak satu. Pak Hakim bertanya, kenapa ini sampai bercerai? Mohon maaf Pak Hakim, kami malu untuk menyebutkannya. Gimana saya mau menetapkan hukum? Kenapa? Gara-gara TV Pak Hakim. Kenapa? Saya mau nonton bola, pas mau gol istri saya nonton hantu. Akhirnya saya jatuhkan talak satu. Oh, kalau begitu solusinya senang saja. Kalian rujuk beli TV satu lagi. Itulah asal muasal mengapa satu rumah bisa ada 2 TV. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dulu orang kalau mau tidur, dia baca bismika Allahumma ahya wa amut, dia tarik selimut, dia petik tasbih. Subhanallah, 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 sampai tertidur, mulutnya dalam keadaan subhanallah. Tertidur. Tidur dia dalam tidur mimpi yang panjang, mimpinya baik, barokah, berwudu, mati dia dalam keadaan tidur. Husnul khatimah. Dibuka selimutnya, tangan megang tasbih. Dulu orang sekarang dibuka pintu, Bapak, tidak ada. Digedor pintu, ternyata sudah mati. Dibuka selimut, megang laptop, megang HP, update status terakhir, rasanya mau mati. Mati betulan. Waktu kita sudah habis oleh internet. Ustaz Somad jangan salah-salahkan internet. Kami kenal Ustaz kan gara-gara internet. Oh iya betul juga. Bapak Ibu kenal saya dari mana? www.youtube.com. Bapak Ibu kenal dari mana? Dari TV. Tontonlah TV yang bisa menjadi tuntunan. Tontonlah internet yang bisa mencerdaskan. Adapun berita tentang isu artis, ya artis ini sudah nikah, artis ini nikah lagi, artis ini suaminya lari, artis ini menjadi pelakor, artis ini menjadi senior. Pelakor pengganggu laki orang, senior senang istri orang. Itu saja istri beritanya. Maka tak usah lagi ditonton, karena hanya akan menghabiskan waktu saya. Manfaatkan sebaik-baiknya, maka inilah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi saya mulai jam 2:15, sekarang jam 3:05, 10 menit lagi kita bersama. Karena di mana-mana saya ceramah, di lapangan bola kemarin, tadi malam di Masjid Agung, tadi subuh, ini sekarang, semuanya tidak lebih dari 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya yakin dan percaya Bapak Ibu hadir hari ini bukan hanya sekedar ingin mendengar ceramah, tapi ingin menyambung tali silaturahim. Man ahabba yubsatulahu fi rizqihi, siapa yang mau dimurahkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi asarihi, dipanjangkan umurnya, panjang umur murah rezeki, panjang umur murah rezeki, falyasil rahimahu, hendaklah menyambung tali silaturahim. Hidup bertetangga, rumah berdekat-dekatan, sama-sama punya kambing, kambing yang satu diikat, yang satu lepas, kambingnya mengeluarkan tai di depan rumah, kita marah dan emosi, akhirnya berkelahi. Ustaz tahu dari mana? Saya terinjak tai kambing. Apakah utama Ustaz marah dan emosi? Tidak. Ini semua saudara-saudaraku, jangan berkelahi hanya gara-gara kambing. Berkelahi hanya gara-gara kambing. Kita tanam cabai, kambingnya tidak diikat, makan cabai habis. Berkelahi gara-gara apa? Amerika berkelahi gara-gara blok timur, blok barat, Rusia. Korea Utara, Korea Selatan berkelahi, perang, dibawa ke mahkamah internasional. Kenapa kalian berkelahi? Karena nuklir. Kita dibawa ke mahkamah internasional. Kenapa berkelahi? Gara-gara kambing makan cabai. Malu kita. Oleh sebab itu kita sambung balik silaturahim.
kita jaga persaudaraan, kita jaga ukhuwah. Di mana kita sambung silaturahim? Bukan di warung kopi, bukan di meja gaple, bukan di meja catur, bukan di kartu as, kartu joker. Silaturahim kita jaga di masjid. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sehat Bapak, sehat saudaraku, sehat Kura, sehat Pak Abi, sehat Adi, sehat. Bersalam-salaman selesai sholat. Tadi selesai sholat saya salaman dengan Al-Mukarram Ustaz Fadlan Karamatan, bersalaman dengan Bapak Kapolres, bersalaman dengan Bapak Dandim, bersalaman dengan Bapak Raja, bersalaman. Sambung balik silaturahim. Di mana menyambung silaturahim? Masjid, tempat menyambung tadi silaturahim. Ustaz, apa boleh selesai sholat kita salaman? Boleh. Kata Imam Nawawi mustahab, dianjurkan. Selesai sholat salaman. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Boleh. Yang nggak boleh itu sedang sholat salaman. Itu tidak boleh. Allahu Akbar. Sehat Pak Kapolres. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini semua dalam kebaikan-kebaikan. Mamin muslimaini, ada dua orang muslim, yaltaqiyani berjumpa, wa yatasafahani berjabat tangan, illa ghufira lahuma, Allah ampunkan dosa mereka berdua, malam yatafarraqa, sebelum mereka berpisah. Hidup ini singkat. Berapa lama? 63 tahun saja. Habis itu mati. Saya sudah hitung-hitung, insya Allah mati tahun 2040. Sekarang sudah 2018. Sebentar lagi 2019, masuk umur 42 tahun. Saya lahir 1977, sekarang sudah umur 42, walaupun kelihatannya seperti 22. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selesai ini akan mati. Takutkah Ustaz Somad mati? Tidak, karena resiko hidup adalah mati. Hidup berani mengambil resiko. Takut hidup, mati saja. Oleh sebab itu maka ketika kita berani mengatakan aku hidup, maka berani aku mati. Banyak orang yang siap mati. Saya siap mati Pak Ustaz. Bukan itu masalahnya. Apa yang akan kau bawa mati? Rumah yang besar. Ada orang mati buat rumah. Tinggal speedboat yang besar. Saya kebetulan tinggal tidak di tepi laut, tidak di tepi pantai. Tapi saya mau tanya sama saudaraku yang tinggal di tepi pantai. Selama dalam perjalanan hidup ini, ada tidak orang sini yang mati bawa speedboat? Tidak ada. Semuanya tinggal. Lalu apa yang akan kita bawa? Yang pernah kita berikan untuk agama Allah. In tansurullah, kau tolong agama Allah, yansurkum, maka Allah akan menolong kamu di saat tak ada yang bisa menolong. Anak tidak bisa menolong, suami tidak bisa menolong, istri meninggalkan. Hari ini insya Allah Bapak Kapolres bisa menolong saya, Bapak Dandim bisa menolong saya. Kami sudah ambil foto tadi di kapal dakwah. Sebelah kanan Bapak Kapolres, sebelah kiri Bapak Dandim. Di samping Al-Ustadz, kami sudah foto bersama, update status. Fotonya disimpan, masuk dalam dompet. Mana tahu nanti ada ditilang polisi, tinggal tunjukkan saja. Insya Allah bisa mereka menolong saya. Tapi di akhirat nanti, Bapak Dandim tidak bisa menolong saya, Bapak Kapolres tidak bisa menolong saya, Bapak Raja tidak bisa menolong saya. Yang menolong kita siapa? Kalau pernah sholat ke masjid, kalau pernah kaki dilangkahkan ke masjid, kalau pernah tangan mengapung kepala anak yatim, kalau ada mewakafkan semen, batu bata, itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baju kesayangan batik tinggal, sorban kesayangan tinggal, peci kesayangan tinggal. Datang dokter puskesmas merasa lehermu tidak ada lagi napasnya. Denyut nadi hembusan tidak ada juga. Nadi di tangan tidak ada. Detak jantung tidak ada. Jadi gimana ini Bapak dokter? Bungkus. Yang selama ini sombong, bukan main sombong, karena dia kaya, karena dia hebat, tidak peduli pada orang. Ingat, jenazahmu akan dipikul orang lain, badanmu akan dimandikan orang lain. Kalau kau baik, mereka memandikan jenazah pelan-pelan, pelan-pelan. Airnya jangan disiram terlalu tinggi. Itu jasadnya merasakan sakit karena baru sakaratul maut. Pelan-pelan, pelan-pelan. Tapi kalau kau sombong, kau angkuh, apa kata mereka? Gimana? Kita mandikan? Gak usah, kita campakkan aja ke laut. Jangan sombong, jangan angkuh. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Siapa yang tidak masuk surga? Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Banyak amalmu, banyak ibadahmu, tinggi titel jabatanmu, tapi kalau kau memutus tali silaturahim, angkuh, tidak peduli kepada tetangga, tidak peduli kepada sahabat, tidak peduli kepada keluarga, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Itulah yang dapat saya sampaikan. Apa kesimpulannya Pak Ustadz? Saya yakin dan percaya saudaraku di Arguni sudah bisa menyimpulkan sendiri. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekhilafan. Kalau ada yang bertanya siapa yang tausiah tadi? Pertama Al-Mukarram, Tuan Guru
Ustadz Fadlan Garamatan. Setelah itu Ustadz Abdul Somad. Apa saja isinya susah kami menceritakannya, tapi yang jelas rekamannya ada, www.youtube.com. Saudara yang dimuliakan Allah, di akhir majelis berdoa Abdul Somad, tapi doanya dikabulkan bukan karena Abdul Somad, karena anak-anak yang suci hatinya, karena ibu-ibu yang bersih lidahnya, karena bapak-bapak yang khusyuk kepada Allah. Bermohon semoga Allah menurunkan rahmat dan barakah ke Arguni insyaallah.